Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur dari lingkaran dan definisi mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Tolong jangan dilupakan materi tersebut karena materi tersebut adalah materi prasyarat sebelum kita memasuki materi ini, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Pada materi ini ada 3 pokok bahasan utama kita, yaitu hubungan. Jadi nanti kita mengerjakan LKPD dan mencari hubungan spesial antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua, dari hubungan-hubungan tadi ada nggak sih syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya hubungan tadi berlaku? Yang ketiga, ada beberapa contoh soal dari hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Tak perlu lama-lama, mari kita lakukan dan kerjakan LKPD untuk menemukan hubungan syarat dari sudut pusat dan sudut keliling. Aktivitas pertama, kita menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Di sini tertera media pembelajaran berupa QR code yang dapat kalian scan dan link yang dapat kalian klik untuk masuk ke media pembelajaran yang telah saya buat. Namun sebelum itu, bisa kita lihat di sini ada tabel yang kolom sebelah kiri sudut pusat dan kolom sebelah kanan adalah sudut keliling. Di sini kita diminta untuk mengisi tabel yang masih rumpang menggunakan media yang sudah ditentukan, sudah disediakan. Mari kita buka medianya. Jika kita lihat di sini, medianya berjudul Eksplorasi Sudut Pusat dan Sudut Keliling. Geser titik-titik pada lingkaran atau masukkan nilai sudut untuk menemukan hubungannya. Baik. Di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada kolom sudut pusat dan ada kolom sudut keliling. Mari kita cari sudut kelilingnya di sini. Ketika sudut pusatnya 60, sudut kelilingnya berapa ya? Kalian bisa menggeser titik yang ada di sini menjadi sudut 60. Oke. Ketika sudutnya 60, maka sudut kelilingnya 30. Cara yang kedua, selain kalian bisa menggeser titik-titik yang ada di ilustrasi ini, di gambar ini, kalian juga bisa menginputkannya yang ada di kotak yang ada di bawah. Misal sudut pusatnya 70, maka sudut kelilingnya adalah 35. Oke. 35 derajat. Ketika sudut pusatnya 80, maka sudut kelilingnya itu 40 derajat. Kita isikan di LKPD yang ada di sebelah kiri. Oke, dan di sebelah tabel selanjutnya, baris selanjutnya yang diketahui sudut keliling. Mari kita isi di kotak sudut keliling 45, maka sudut pusatnya sebesar 90 derajat. Kita isikan di sini 90 derajat dan sudutnya keliling 60 derajat, maka kita mendapatkan sudut pusat 120 derajat. 120 derajat. Oke. Maka ada lagi, masih ada lagi. Ketika sudut kelilingnya 90 derajat, maka sudut pusatnya sebesar 180 derajat. Oke. Dan bagian yang berupa variabel kalian bisa isikan sendiri. Mari kita langsung ambil kesimpulan. Hubungan spesial antara sudut pusat dan sudut keliling saya pecah menjadi 3. Yang pertama, besar sudut pusat selalu lebih apa ya? Coba. Sudut pusat ketika kita tadi menginputkan sudut pusatnya 120, sudut kelilingnya 60. Ketika sudut pusatnya 140, sudut kelilingnya 70. Ketika sudut pusatnya 180, sudut kelilingnya pasti 90. Atau dapat dikatakan bahwa sudut pusat selalu lebih besar. Selalu lebih besar dari sudut kelilingnya. Oke. Hubungan yang pertama sudah kita temukan. Hubungan yang kedua, besar sudut pusat. Bagaimana tadi dari tabel yang sudah kita isi? Besar sudut pusat di sini, sudut pusat ketika 60, sudut kelilingnya 30. Ketika kelilingnya 35, sudut pusatnya 70. Berarti yang dapat kita simpulkan, besar sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Bagaimana dengan sudut kelilingnya? Ketika kita punya sudut pusat 180, sudut kelilingnya 90. Berarti sudut keliling sama dengan setengah kalinya 1/2 atau setengahnya dari sudut pusat.
Jadi dari kegiatan aktivitas 1 kita bisa menemukan hubungan spesial antara sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Di aktivitas yang kedua terdapat 2 gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Sudut AOB, sudut AOB menghadap ke busur apa ini? Kalian sudah tahu apa itu busur? Menghadap busur AB. Menghadap busur AB. Oke. Bagaimana dengan sudut ACB? Sudut ACB juga menghadap busur AB. Oke. Bagaimana dengan yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan? AOB menghadap busur AB. Bagaimana dengan sudut CDE, sudut kelilingnya menghadap busur CE? Oke. Kalau kita sudah mengisi pertanyaan yang ada di atas, kita bisa mencari perbedaan berikut. Dari 2 gambar di atas, manakah gambar yang sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama? Apakah gambar 1 dan gambar 2? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur AB. Kalau gambar 2, sudut pusat menghadap AB, sudut kelilingnya menghadap CE. Berarti jawabannya gambar 1. Oke, dari 2 gambar di atas, sudut keliling manakah yang memiliki besar setengah kali sudut pusat? Dari eksplorasi sebelumnya menggunakan media, di sini gambar yang sesuai itu adalah yang memenuhi hubungan itu ketika sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu gambar 1. Dari kegiatan ini, aktivitas pertama, kita dapat menyimpulkan hubungan spesial antara sudut pusat dan sudut keliling dapat terjadi bila sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Bagaimana jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang berbeda? Maka hubungan spesial yang kita temukan tadi tidak berlaku, yaitu besar sudut pusatnya belum tentu 2 kali sudut keliling dan besar sudut kelilingnya belum tentu setengah kali dari sudut pusat. Masuk ke aktivitas yang ketiga. Perhatikan ilustrasi di bawah. Yang nomor 1, sudut AOB menghadap busur yang mana ya? AOB menghadap busur AB. Oke. Menghadap busur AB. Bagaimana dengan sudut kelilingnya? ACB juga menghadap busur AB. Oke. Karena sudut pusat dan sudut kelilingnya sudah kita tentukan menghadap busur yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan spesialnya dapat kita gunakan. Jika di sini besar sudut pusatnya 110, maka sudut kelilingnya berdasarkan aktivitas 1 yaitu setengahnya ya. Setengah dari 110 berapa ya? 55 derajat. Jika kita tidak yakin, kita bisa gunakan media yang sudah Bapak buat. Di sini kita buat gambarnya persis seperti gambar nomor 1, coba di sebelah kanan. Oke. Dan membuat sudut 110. Oke. 110. Maka besar sudut kelilingnya 55 sesuai dengan hubungan yang spesialnya tadi. Nomor 2. Besar sudut AOB. AOB menghadap busur AB. Menghadap busur AB. Menghadap busur AB. Bagaimana dengan sudut ACB? ACB juga menghadap busur AB. Menghadap busur AB. Garis AOB, nah ini yang penting. Garis AOB adalah diameter, maka berapakah besar sudut AOB? Kalau garis lurus, diameter kan garis lurus ya, maka besar sudutnya 180 derajat. Oke. Maka berapakah besar sudut ACB? Kita lihat sudut pusatnya menghadap busur AB, sudut kelilingnya juga menghadap busur AB, maka dapat memenuhi hubungan spesial, yaitu setengah kalinya sudut keliling, setengah kalinya sudut pusat, 90 derajat. Oke. Good. Kalau kita belum yakin, kita bisa cek menggunakan media yang sudah kita buat, yang sudah kita gunakan sebelumnya. Oke, sudut pusatnya kita buat 180, maka sudut kelilingnya 90 sesuai. Oke, good. Lanjutkan soal nomor 3, sudut AOB menghadap busur
menghadap busur AB, menghadap busur AB. Besar sudut ACB dan ADB menghadap ke busur AB juga, menghadap ke busur AB. Nah, maka besar sudut keliling ACB dan ADB di sini, sudut ACB dan sudut ADB keduanya sudut keliling, walaupun dia beda lokasi ya. Tapi mereka sama-sama sudut keliling yang menghadap busur AB. Coba kita gunakan media yang sudah kita gunakan sebelumnya, tambah sudut keliling yang ada di sini. Dan kita bisa atur sesuai dengan gambar di nomor 3. Dan kita atur sudut pusatnya jadi 120. Oke, ketika sudut pusatnya 120, baik sudut keliling dimanapun, maka besarnya pasti setengah dari sudut pusatnya, yaitu 60 derajat. Oke, dari pengerjaan aktivitas ini dapat disimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, hubungan spesial antara sudut pusat dan sudut keliling ada 3. Sudut pusat selalu lebih besar dari sudut keliling. Sudut pusat selalu besarnya 2 kali dari sudut keliling, dan sudut keliling adalah setengah kali dari sudut pusat. Namun, untuk memenuhi hubungan spesial tadi antara sudut pusat dan sudut keliling harus dipenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling, namun kita tekankan pada penerapan yang lebih kompleks. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.